Halo everyone, selamat datang di review buku kali ini. Aku Nabisa Maharani. Hari ini aku bakal bahas sebuah novel yang bergenre fantasi yang berisi tentang cerita petualangan, misteri, dan juga dunia paralel yang super duper keren. Jadi hari ini aku bakal bahas buku pertama dari serial Bumi yang dituliskan oleh Terelie. Buku ini berjudul Bumi yang ditulis oleh Terelie sendiri dan diterbitkan pada tahun 2014 oleh penerbit PT Gramedia Pustaka Utama. Buku ini memiliki tebal 440 halaman. Buku Bumi ini adalah buku pertama yang akan menjadi awal dari petualangan Raib dan juga teman-temannya. Gimana jalan ceritanya? Ayo kita bahas. Novel Bumi ini mengisahkan tentang Raib, seorang gadis remaja pada umumnya yang sebenarnya memiliki kehidupan normal, tetapi sebenarnya ia memiliki kemampuan luar biasa. Sejak kecil Raib memiliki kemampuan untuk bisa menghilang. Sejak awal, Raib sudah mengetahui hal ini, tapi dia memilih untuk menyembunyikannya dari orang-orang terdekat termasuk keluarganya sendiri. Hingga suatu hari sebuah peristiwa besar terjadi dan ternyata peristiwa itu akan merubah hidupnya selamanya. Tentu saja Raib tidak akan berpetualang sendiri. Ia bertemu dengan dua orang sahabatnya. Yang pertama bernama Sally yang memiliki kemampuan bisa mengendalikan listrik. Lalu yang kedua adalah sosok pemuda SMA berandalan namun sangat pintar yang bernama Ali. Mereka bertiga terlibat dalam sebuah pertualangan luar biasa karena bertemu dengan Tamus yang sedang mengincar Raib karena alasan yang belum ia pahami. Mereka kemudian menemukan fakta bahwa dunia ini lebih luas daripada yang mereka kira. Raib dan teman-temannya dibawa ke klan Bulan, sebuah klan yang memiliki teknologi tinggi, makhluk-makhluk yang unik, dan juga manusia-manusia yang memiliki kekuatan luar biasa. Tapi bukan hanya keindahan yang akan mereka temui, tetapi juga bahaya-bahaya yang akan mengintai mereka. Mampukah mereka bertahan dan mengungkapkan rahasia pada dunia paralel? Sebenarnya ada banyak banget hal yang bikin novel Bumi ini tuh jadi lebih menarik buat dibaca. Seperti alurnya yang menarik dan penuh misteri. Dari awal tuh kita udah dibikin penasaran sama rahasia-rahasia yang disembunyiin sama Raib dan juga fakta tentang dunia yang ternyata lebih luas dari yang kita kira. Tiap babnya itu bakal ngebawa kita ke dalam cerita yang berisi tentang hal-hal yang gak terduga yang bahkan kita tuh gak pernah ngebayangin ini sebelumnya. Terus Terelie juga menyajikan dunia fantasi yang unik dan penuh detail. Mana hal ini membuat pembaca menjadi makin penasaran dan juga lama-lama akan terbawa ke dalam cerita yang disajikan karena pembawaan ceritanya yang super duper detail itu. Meskipun novel Bumi ini bergenre fantasi, tapi Terelie juga membawakan gaya bahasa yang ringan. Jadi sebenarnya buku novel ini cocok untuk dibaca oleh kalangan manapun, bahkan untuk orang-orang yang sebelumnya belum pernah ngebaca novel fantasi dan baru mau coba. Tapi karena di dunia ini gak ada yang sempurna, jadi menurut aku novel Bumi karya Terelie ini masih mempunyai beberapa kekurangan. Seperti kayak di awal ceritanya itu agak lambat. Jadi di awal-awal bab buku Bumi ini, Terelie cuma memfokuskan ke dunia Raib sebelum dia berpetualang dengan teman-temannya. Jadi menurut aku bagian ini tuh lumayan ngebosenin. Kekurangan yang kedua itu sebenarnya ada di pengembangan karakter di awal buku itu. Menurut aku pengembangan karakter utamanya termasuk Sally dan juga Ali itu agak kurang di awal-awal cerita. Meskipun sebenarnya cocok-cocok aja sama usia mereka yang emang masih awal-awal banget SMA. Salah satu hal terbaik yang aku temuin dari buku novel Bumi ini adalah novel Bumi ini bukan akhir melainkan awal dari pertualangan mereka. Kenapa? Karena Terelie udah melanjutkan kisah Raib dan juga teman-temannya dan sekarang total buku Bumi series ini ada 16 buku sampai buku terbarunya yang baru dikeluarin di tahun 2025 kemarin. Aku bakal sebutin judul buku sekaligus urutan bacanya karena novel Bumi ini harus dibaca secara berurutan. Yang pertama adalah jelas yang kita bahas sekarang yang berjudul Bumi yang dirilis pada tahun 2014. Lalu buku keduanya berjudul Bulan yang dirilis pada tahun 2015. Selanjutnya ada Matahari yang dirilis pada tahun 2016. Bintang yang dirilis pada tahun 2017, Seras dan Batazan dirilis pada tahun 2018, lalu ada Komet yang dirilis pada tahun 2018 dan lanjutannya Komet Minor pada 2019. Lalu Saya Bumi berlanjut pada buku Selena yang dirilis pada tahun 2020
dan juga Nebula pada tahun yang sama. Selanjutnya adalah Si Putih yang dirilis pada tahun 2021 dan juga Lumpuh yang juga dirilis pada tahun 2021. Cerita berlanjut ke novel Sagaras yang dirilis pada tahun 2022, Matahari Minor pada 2024, Ili pada tahun 2024, dan yang paling akhir adalah Aldebaran bagian 1 yang baru dirilis pada awal 2025 kemarin. Setiap buku ini bakal ngebawa kita lebih jauh ke dalam dunia yang diciptakan oleh Terelie, dan tentunya akan semakin banyak juga misteri yang terungkap, semakin banyak tokoh-tokoh baru yang muncul, makhluk-makhluk yang unik, dan juga petualangan-petualangan epik dari Raib, Sally, dan Ali selanjutnya. Secara keseluruhan, novel Bumi ini memang sangat direkomendasikan untuk para pembaca yang menyukai novel-novel bergenre fantasi dan juga petualangan. Dengan pembawaan dunia yang luas, karakter-karakter yang menarik, dan juga petualangan yang penuh dengan misteri, buku ini bisa menjadi bacaan yang seru dan juga menghibur. Jadi buat kalian yang suka baca novel fantasi dan juga petualangan, jangan ragu buat baca Bumi series ini. Nah, meskipun awalnya ngebosenin, kalau misalkan kalian baca sampai akhir, buku ini bakal seru dan mungkin kalian bakal ketagihan untuk baca buku-buku selanjutnya. Oke, segitu aja dari aku. Thank you for watching dan sampai jumpa di review-review buku selanjutnya. Bye-bye!